Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Keseda Puzzle. Dan ini adalah puzzle terakhir untuk genre outs di minggu ini. Oripis Unconventional Cheerful Hybrids. Puzzle-puzzle hybrid yang dibuat oleh Oripi. Dan ini adalah genre tense dan hybrid sudoku dengan ukuran 9x9. Dan kemarin saya belajar beberapa hal ya untuk menyelesaikan puzzle dengan peraturan ini. Terutama dengan aspek penjumlahannya sih. Sangat menarik banget. Dan ini merupakan salah satu puzzle yang paling sulit ya masalahnya di series ini. Jadi semoga aja nanti saya bisa nyelesain puzzle-nya. Tapi sepertinya bakal sangat seru banget. Oke, langsung aja kita lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3 dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian kita juga punya peraturan danau di sini di mana setiap sangkar di sini atau danau dia harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan, tapi tidak boleh ada angka yang berulang juga pada sangkar tersebut. Jadi ini berjumlah 25 contohnya dan tidak ada angka yang berulang. Oke, kemudian kita punya peraturan tense, di mana grid akan berisi pohon dan tenda yang harus ditempatkan pada petak selain danau. Jadi kita harus menempatkan pohon-pohon dan juga tenda-tenda pada petak-petak putih selain petak danau di sini. Nggak boleh ada pohon dan tenda di petak danau. Oke, dan kemudian pohon adalah semua petak dengan angka 9. Jadi di puzzle ini untuk seluruh angka 9 adalah sebuah pohon dan juga tenda bisa berisi angka apapun kecuali angka 9. Jadi untuk tendanya tidak boleh berisi angka 9, tapi masih bisa berisi angka lainnya. Oke, dan kemudian untuk peraturan tense-nya di sini adalah untuk setiap pohon tempatkan satu tenda pada petak kosong yang bersebelahan secara ortogonal dengannya dan menjadi pasangan. Setiap tenda hanya bisa dan harus dipasangkan untuk satu pohon. Ya, kita lihat contohnya ya. Jadi tadi kan angka 9 itu adalah sebuah pohon ya. Dan nantinya untuk pohon di sini kita harus memasangkan satu tenda pada petak ortogonal, jadi bisa aja secara vertikal, atas atau bawah, atau di sebelah kiri kanannya secara ortogonal. Dan tenda tersebut akan menjadi sebuah pasangan dengan pohon ini. Jadi nantinya bakal ada pasangan pohon tenda ya. Banyak banget pasangan pohon dan tenda yang ada di grid ini nantinya. Yang harus kita tentukan juga. Tapi di sini yang harus berhati-hati adalah sebuah pohon itu masih mungkin untuk menyentuh lebih dari satu tenda ya. Jadi bisa aja ada tenda lagi di sini, pohon ini menyentuh lebih dari satu tenda, tapi tenda di sini itu harus berpasangan dengan pohon lainnya. Jadi bakal ada pasangan yang unik lah untuk pohon tenda kita. Dia nggak boleh berpasangan lagi dengan pohon yang ada di sini. Jadi kita harus memasangkan tepat satu tenda dan satu pohon untuk setiap pasangannya nanti. Dia berpasangan dengan pohon dan tenda yang berbeda. Jadi misalkan bisa aja 9 dan tenda seperti ini ya untuk pohon dan tenda kita. Intinya harus membuat sebuah pasangan yang unik lah untuk pohon tenda, dan dia hanya bisa dipasangkan satu kali untuk masing-masing. Semoga jelas ya untuk penjelasannya di sini. Oke, dan juga di sini kita juga harus berhati-hati karena tenda tidak boleh bersentuhan secara ortogonal ataupun diagonal dengan tenda lainnya. Jadi kalau kita tempatkan tenda di sini, itu tidak boleh ada tenda lainnya pada petak yang vertikal, pada petak horizontal, atau pada petak diagonal yang bersentuhan dengan tenda tersebut. Jadi kita kalau memasangkan tenda di sini, kita bisa melakukan eliminasi seluruh petak ini tidak bisa berisi tenda lagi atau akan bersentuhan secara ortogonal atau diagonal. Oke, dan peraturan yang terakhir di sini adalah petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah total angka pada petak tenda yang terdapat pada baris satu kolom tersebut. Jadi untuk petak tenda yang ada di kolom ini itu angkanya harus berjumlah 14. Misalkan ada tenda di kolom ini 3 petak ini, angkanya harus berjumlah 14 nanti sesuai dengan ada yang ada di kolomnya. Sama juga dia berlaku untuk barisnya ya. Misalkan untuk 8 di sini bisa aja ada tenda 3 petak dan 3 angka tersebut berjumlah 8. Memang agak rumit sih ya peraturan untuk hybrid ini. Cuman kita sudah mempelajari banyak hal ya, sudah praktis untuk beberapa puzzle sebelumnya. Oke, dan itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan kita mulai dari logika killer dulu ya, yang lebih gampang. Ini harus berjumlah 4, satu petak, makanya bisa 4. Ini harus berjumlah 5, nggak mungkin 1 tambah 4, maka harus 2 tambah 3. Oke, di sini juga harus 1 tambah 4 atau 2 tambah 3 supaya berjumlah 5. Dan menariknya itu adalah tadi kan pohon kita adalah angka 9 ya. Dan pohon kita nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada danau di sini.
Jadi setiap sangkar di sini tidak boleh berisi angka 9. Jadi 25 tanpa ada angka 9 itu bisa berapa? Hanya ada satu cara nggak sih? Coba 8, 7, 5, 6. Yang hanya bisa satu cara sih. Hanya bisa 8, 7, 6, 4. Tadi kan nggak boleh ada angka 9 di sini ya. Dan pertanyaannya adalah, apakah mungkin tanpa adanya angka 8? Kalau nggak ada angka 8, maksimal banget adalah 4, 5, 6, 7. Dan itu hanya berjumlah em, berapa itu? 22 ya, dan itu terlalu sedikit. Jadi pasti bakal ada angka 8. Pasti bakal ada angka 7 juga untuk penjumlahan kita, dan pasti bakal ada angka 6 juga. Karena kalau nggak ada angka 6, itu hanya bisa mencapai jumlahnya 4, 5, 7, 8, dan itu hanya bisa mencapai jumlah 24. Nggak bakal pernah bisa mencapai 25. Jadi bakal ada 6, 7, 8, dan untuk mendapatkan jumlah 25, itu harus ditemani dengan angka 4 pada penjumlahan kita. Jadi 4, 6, 7, 8. Oke, dan ini bukan 4 lagi sekarang. 23 mungkin masih ada beberapa kemungkinan ya, karena minimal banget kan 21. 6 angka yang berbeda minimal banget 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kayaknya masih ada beberapa kemungkinan di situ ya. 1, 2, 3. Oke. Em, ya kayak misalkan sangkar 8 di sini juga pasti bakal ada angka 1 sih ya. Kalau nggak ada angka 1 tadi juga minimal banget 2, 3, 4. Cuman mungkin kayaknya kita masih belum terlalu banyak bisa kita dapatkan untuk penjumlahan-penjumlahan sangkar-sangkar di sini. Jadi kayaknya kita harus memikirkan tens kita nanti di sini. Oke. Em, tenda yang ada di baris dan kolomnya itu harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan ya. Oke, berarti ini nggak bakal pernah bisa dua nggak sih nantinya? Karena tenda yang ada di baris ini itu harus berjumlah dua ya. Dan kita nggak bisa lebih dari dua tenda berarti yang ada di baris ini ya. Di baris ini bakal ada satu tenda. Kalau kita ada dua tenda, minimal banget kan dua angka yang berbeda itu harus berjumlah satu tambah dua, melebihi jumlah dua kita. Jadi bakal ada satu tenda saja yang berjumlah dua, yaitu angka dua di sini. Jadi angka dua bakal selalu ada di luar angka danau ya, karena kita tidak bisa menempatkan tenda pada danau kita. Akan menjadi tiga, yang menjadi dua, dan dimanapun duanya berada itu akan menjadi sebuah tenda yang hanya bisa tenda salah satu-satunya tenda yang ada di baris ini ya tadi. Hanya ada satu tenda yang ada di baris ini. Jadi karena dua tidak bisa sini lagi, ini bukan merupakan sebuah tenda. Oke. Hmm, ya mungkin di sini saya tandakan warna abu-abu aja kali ya untuk petak yang bukan merupakan sebuah tenda. Tapi masalahnya dia masih mungkin untuk menjadi sebuah pohon ya. Angka 9. Hmm. Dimanapun duanya berada, itu akan menjadi sebuah tenda. Hmm. Iya, kayak masalahnya kalau misalkan di kolom ini, angka 3 itu penjumlahannya bisa aja satu tambah 2. Atau hanya ada satu tenda yang berjumlah 3. Jadi masih banyak kemungkinan nggak sih untuk mendapatkan tenda yang ada di kolom ini penjumlahannya. Jumlah 4 juga sama. Bisa aja tendanya berjumlah 4 atau tendanya berjumlah satu tambah 3. Hmm. Oke, kita coba lihat dari interaksinya dari 23 di sini dulu deh. Angka apa sih yang harus muncul pada sangkar 23? Kalau nggak ada angka 1, 2, 3 masih mungkin nggak sih untuk bakal selalu muncul nggak sih? Kalau nggak ada angka 3 minimal banget 1, 2, 4, 5, 6, 7. Dan itu berjumlah terlalu banyak nggak sih? 10, 25 ya. Kalau nggak ada angka 3 bahkan itu berjumlah 25. Sudah melebihi penjumlahan kita. Lebih parah lagi kalau nggak ada angka 2 dan nggak ada angka 1. Penjumlahannya bakal melebihi melebihi banget jumlah 23 kita dengan logika yang sama di sini. Tadi maka di sini bakal ada angka 1, 2, 3. Angka 4 apakah mungkin untuk tidak ada di sangkar ini? Kalau nggak ada di sangkar ini minimal banget 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu berjumlah 18. Masih masih nggak mungkin ya? 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu jumlahnya 18 nggak sih? 24, 6, 12, 18, 24. Iya, kalau nggak ada angka 4 masih terlalu banyak ya jumlahnya 24. Minimal banget. Berarti bakal ada angka 4 di sini. Oke.
Hmm. Dan ini bukan 4 lagi. Itu 2, 3, 4. Angka 2, 3 nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 9 lah ya. Oh, bentar. Kita sudah punya 10 di sini. Ada angka 1, 2, 3, 4. Dan kita butuh dua angka lagi supaya berjumlah 13. Jadi antara 1, 2, 3, 4, 5, 8 atau 1, 2, 3, 6, 7 ya. Dan itu sudah pasti nggak ada angka 9 sih. Jadi sudah oke ya. 9 kita adalah sebuah pohon yang harus di luar itu. Hmm. Oke, ini gimana caranya ya? Um, 9, 6, 8. Tenda tidak boleh bersentuhan. Tenda pohon. Di baris ini penjumlahan kita adalah 4 ya. Saya lagi melihat apakah ada interaksinya dengan kita tahu di sini bakal ada 1, 2, 3, 4. Karena di baris ini kan pasti bakal ada tenda yang berjumlah 4. Jadi antara 4 atau 1, 3. Dan itu berpengaruh nggak sih untuk karena kita sudah menempatkan 1, 2, 3, 4 di sini. Untuk kedua baris ini angka rendahnya bakal lumayan terbatas ya penempatan-penempatannya. Cuman saya nggak melihat ada banyaknya interaksi di situ sih masalahnya. Hmm. Oh, ini ada logika yang lumayan menarik dari sini. Di sini kita tahu bahwa bakal ada tepat 9 pohon ya. Karena kita harus menempatkan angka 9 9 kali dong pada sudoku ini. Berarti totalnya hanya ada 9 tenda pada grid ini. Mungkin nggak sih? Karena kita tahu bakal ada 9 tenda pada grid ini. Petunjuk-petunjuk di luar grid ini, dia bakal menunjukkan berapa banyaknya nggak sih? Kita bisa mencoba untuk melakukan eliminasi-eliminasi. Kayak misalkan di baris ini, melihat petunjuknya secara bersamaan gitu. Gimana cara kita mendapatkan 9 tenda pada suatu baris atau kolomnya di sini. Cuman masalahnya di baris ini bakal ada satu tenda. Baris ini bakal ada minimal dua sih. Jumlahnya 14 kan pasti minimal menjumlahkan dua angka. Minimal banget. Baris ini minimal satu. Minimal satu di baris ini. Minimal satu di baris ini. Wow. Jadi kita hanya bisa mendapatkan minimal 5 kalau lihat dari segi barisnya. Kalau lihat dari segi kolomnya lumayan lebih menarik sih. Kolom ini minimal ada dua. Kolom ini minimal ada dua. Kolom ini minimal ada dua. Jadi sudah dapat 2, 4, 6, minimal satu di sini. Jadi sudah ada 7 ya setidaknya. Hmm, saya belum dapat sih gimana caranya untuk memikirkan logika di sini ya. Oh, gini 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 gini. Ya ya. Ya. Di baris ini tadi kan bakal ada minimal dua kan ya. Kita nggak mungkin tempatin dua-duanya di sini. Kalau kita tempatin dua-duanya di sini, ini akan bersentuhan tenda di sini dengan tenda di sini. Itu kan nggak mungkin. Kita nggak boleh bersentuhan secara ortogonal atau secara diagonal. Jadi minimal banget salah satu dari petak ini harus berisi tenda ya. Minimal satu, tapi bisa aja lebih dari satu ya. Bisa aja dua seperti ini supaya tidak bersentuhan juga.
Tapi intinya adalah sekarang kita bisa lakukan eliminasi untuk petak-petak lainnya. Kayak misalkan petak ini dia nggak bakal bisa berisi tenda lagi, atau dia akan mengeliminasi seluruh tenda yang ada di sini kemungkinannya. Ini akan bersentuhan secara diagonal, jadi nggak mungkin ada tenda di sini. Ini akan bersentuhan secara vertikal, jadi nggak bakal pernah bisa tempatin tenda di sini. Karena kita tahu tadi minimal satu kan. Jadi ini bakal selalu nggak bisa, ini bakal selalu nggak bisa. Dan menariknya kalau tenda di baris ini itu hanya menjumlahkan dua tenda saja. Tadi kan kita nggak bisa menempatkan angka 9 pada tendanya ya. Jadi nggak mungkin 5 tambah 9. Berarti harus 6 tambah 8. Kalau misalkan dia menjumlahkan dua angka. Tapi dia bisa aja menjumlahkan lebih dari dua angka ya. Satu, dua. Um, Kayak minimal banget salah satu dari petak ini harus berisi tenda nggak sih? Karena kalau ini nggak berisi tenda itu akan membuat petunjuk di kolom ini nggak akan pernah bisa valid lagi. Karena kalau ini bukan sebuah tenda, tenda kita akan menjumlahkan dua petak ya. Sini maksimal cuma bisa satu doang tadi. Maka minimal dua juga di baris ini. Maka kita harus menjumlahkan dua tenda. Salah satunya di sini, salah satunya lagi harus di sini sekarang. Tadi jumlahnya adalah 6 tambah 8. Tapi tenda kita di kolom ini nggak boleh menjumlahkan lebih dari tiga kan ya. Tenda di sini sudah melebihi jumlah tiga kita untuk tendanya. Dia juga menjumlahkan pada kolomnya. Jadi nggak bakal pernah bisa. Jadi minimal salah satu petak ini harus berisi tenda sekarang. Kita nggak tahu apakah ini akan berisi tenda juga atau enggak ya. Cuman minimal salah satu petak ini harus berisi tenda. Dan itu mengeliminasi petak ini dan petak ini nantinya. Tidak bisa berisi tenda lagi atau akan bersentuhan secara diagonal atau secara vertikal. Oke. Dan kalau ini berisi sebuah tenda, kita menempatkan tenda seperti ini ya. Tiga tenda nantinya yang berjumlah 14. Hmm, saya nggak ngeliat ada permasalahan sih di situ masalahnya. Mungkin dengan kalau misalkan tiga angka yang berjumlah 14 itu agak susah nggak sih untuk mendapatkan penjumlahan kita untuk 23 di sini? Karena banyak banget untuk angka rendah yang harus kita tempatkan ya pada jumlah 14 3 petak. Tapi hmm, saya belum paham nih gimana interaksinya ya untuk di sini. Em, Tenda harus menyentuh angka 9 juga nantinya. Dan oh, oh, uh, kita harus sangat berhati-hati banget di sini. Iya, ini menarik deh logikanya. Karena untuk penempatan tenda-tenda kita, dia kan adalah tenda yang harus dipasangkan dengan sebuah pohon ya. Jadi dia akan bersentuhan dengan pohon yang bersentuhan secara ortogonal dengannya nanti. Berarti kita hanya bisa memasangkan maksimal 3 tenda nggak sih pada suatu baris atau kolom? Nggak bisa lebih dari itu. Kalau misalkan kita menempatkan maksimal lebih dari 4 tenda kita, bakal ada
lebih dari 3 tenda yang ada di sebuah kolom, misalkan kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 9 yang bisa bersentuhan dengan tenda tersebut yang cukup. Karena kan kalau kita lihat dari segi 3 kolom ini, kita hanya bisa menempatkan maksimal 3 angka 9 saja kan pada kolom tersebut. Jadi kalau kita menempatkan lebih dari 4 tenda, maka tenda-tenda di sini lebih dari 3 tenda, kita harus menempatkan angka 9 4 kali pada petak-petak yang bersentuhan secara ortogonal atau secara diagonal dengannya. Tapi kita di 3 kolom ini misalkan, itu hanya bisa menempatkan maksimal 3 angka 9. Jadi salah satu dari tanda di sini nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 9 lagi nantinya. Jadi kita hanya bisa menempatkan maksimal 3 ya. Oke, maksimal 3. Em, dan itu saya lagi mikir banget gimana caranya untuk memikirkan puzzle ini ya. Soalnya cukup sulit kalau kita menempatkan sebuah angka 9 di sini. Terutama kalau kita lihat dari segi tiga, kalau misalkan ada 3 tenda di baris ini ya, tadi. Itu akan mengambil seluruh angka 9 yang mungkin pada ketiga baris ini. Karena itu adalah seluruh kemungkinan yang mungkin untuk dia bisa adanya angka 9 pada petak-petak yang ortogonal dengannya. Oke. Ya, cuman masalahnya em, penjumlahan 4 kita di sini berarti kalau misalkan ini adalah 3 tenda, berarti penjumlahan di baris ini dia hanya bisa menyentuh dengan satu angka 9 ya. Nggak bisa lebih dari 9 kita. Karena kan pohonnya juga harus berbeda semua kan ya untuk tenda-tenda kita. Jadi tenda di sini harus menyentuh angka 9 dan masih mungkin pada 9 di bawahnya di sini. Masalahnya nggak ada masalah dengan hal tersebut. Gimana sih caranya untuk mikirinnya? Oke, satu, dua. Iya, kalau misalkan di kolom ini juga ada 2 tenda, satu, dua ya. Dia juga harus mencari tenda yang mungkin pada kedua kolom ini. Kalau misalkan di kolom ini bakal ada 2 tenda, angka 9 kan nggak mungkin menyentuh dua-duanya di kolom ini kan. Berarti harus mengambil salah satunya di kolom ini, yang terdekat. Tapi apa masalahnya kalau misalkan hal tersebut? Oh, enggak. Tadi kita kembali lagi di ke petunjuk 14 kita. Karena tadi kan minimal banget bakal ada 2 untuk tenda kita. Tapi intinya adalah kalau misalkan tendanya nggak ada di sini, kita hanya bisa menempatkan 2 tenda yang tidak bersentuhan secara ortogonal atau diagonal dengan memisahkan di sini kan ya. Tapi tadi itu nggak mungkin karena penjumlahan kita harus 6,8, tapi di sini tandanya sudah melebihi penjumlahan 3 kita. Itu nggak mungkin. Jadi ya intinya adalah salah satu petak ini harus berisi tanda juga supaya bisa mendapatkan minimal 2. Nah, mungkin dua-duanya di kiri sini. Berarti kalau ini salah satunya berisi tenda, dia akan mengeliminasi seluruh petak ini atau bersentuhan secara diagonal atau ortogonal dengannya. Oke. Berarti oh. Oh.
Oh, oke oke. Akhirnya dapat progres ya untuk lanjutannya. Tapi ini lumayan keren banget. Di baris ini, di mana sih tenda kita? Tenda bisa aja satu petak saja untuk barisnya. Satu tenda saja. Tapi kalau satu tenda saja, penjumlahan kita harus 4. Maka angka pada tenda tersebut adalah angka 4 supaya bisa menjumlahkan 4. Tapi 4 nggak mungkin di sini lagi. 4 nggak mungkin di box ini lagi karena sangkar ini butuh 4 dan hanya bisa di box ini. Jadi nggak mungkin di sini lagi. Jadi ini bakal selalu menjadi tenda kalau dia adalah satu tenda saja supaya bisa berisi angka 4 di sini. Kalau dia berisi dua tenda, dia masih mungkin. Tapi petak ini bakal selalu menjadi tenda karena kita tidak bisa menempatkan dua-duanya di sini kan ya. Jadi petak ini bakal selalu tenda dalam dua kemungkinan tersebut. Oke, nice. Jadi sekarang kalau ini tenda, kita bisa lakukan eliminasi, seluruh petaknya tidak bisa berisi tenda lagi. Dan ini juga merupakan sebuah tenda sekarang. Tadi kita tahu salah satu petak ini harus tenda. Oke. Dan dan ini nggak mungkin sendiri lah ya. Kalau ini 4, tadi penjumlahan 3 kita juga masih terlalu banyak. Jadi ini adalah penjumlahan dua angka di sini. Dua angka yang berjumlah 4 hanya bisa satu tambah 3. Satunya lagi harus di sini nanti. Oke. Salah satu petak ini harus tenda, berarti seluruh petak ini tidak bisa tenda lagi atau akan bersentuhan secara diagonal atau ortogonal. Dan tenda di kolom ini dia masih bisa 3 di sini dan hanya satu tenda saja, atau dia satu dan ada 2 nantinya ya di kolom ini, satu tambah 2. Cuman di baris ini tadi menjumlahkan 2 tenda saja ya berarti. Salah satunya di sini nggak mungkin dua-duanya merupakan tenda atau bersentuhan, dan satunya lagi di sini. Berarti penjumlahan kita hanya bisa 6 tambah 8 tadi. Nggak bisa 5 tambah 9 karena 9 merupakan pohon. Salah satu di sini harus 6 atau 8. Oke, 6 dan 8 ya. Yang menariknya, untuk satu dan 3 tadi kan di baris ini bakal ada di sini kan ya. Ini yang merupakan satu tiga, salah satunya lagi harus di sini supaya bisa menjumlahkan 4 pada tenda kita. Berarti ini bukan angka 1 dan 3 lagi di sangkar ini. Dan di baris ini adalah angka 6 dan 8 ya penjumlahannya. Berarti 6 dan 8 nggak mungkin di sini lagi. Tapi kita tahu jumlah 23 kita tadi adalah 6 tambah 7 atau 5 tambah 8 ya. Jadi pasti bakal ada angka 6 atau angka 8 di situ. Jadi karena nggak mungkin di sini lagi, bakal ada angka 6 atau angka 8 yang muncul di sini. Cuman kayaknya kita masih belum tahu ya untuk hal tersebut. Oke. Setidaknya dapat progres di sini ya, lumayan oke banget nih lanjutannya. Oke, satu, dua. Iya, dan yang menariknya di sini adalah keempat baris ini itu sudah mengambil seluruh posisi angka 9 kita nggak sih? Karena kan tenda di sini butuh menyentuh sebuah angka 9 dong ya. Dan angka 9 tersebut nggak bisa terlalu jauh. Kita hanya bisa menyentuhnya secara horizontal atau secara vertikal. Tapi kita hanya bisa menempatkan maksimal satu kali pada setiap baris untuk angka 9-nya. Dan kita butuh menempatkan 4 angka 9 yang berbeda. Untuk setiap tendanya harus berbeda semua untuk angka 9 atau pohon kita. Jadi untuk seluruh tenda di sini akan mengambil seluruh posisi angka 9 yang ada di keempat baris ini nantinya ya. Oke. Oh, simpel aja tapi tenda di sini harus menyentuh sebuah angka 9 yang ortogonal di sini atau di sini. Cuman tenda di sini juga harus menyentuh sebuah angka 9 pada di sini atau di sini. Cuman sekarang ada 9 sudah ada di sini di boxnya, maka tidak bisa 9 lagi di sini. Maka ini merupakan 9 yang merupakan pohon kita. Oke. Ini merupakan sebuah pasangan sekarang tenda dan pohon. Dan 9 untuk tenda di sini ya. 9 di sini atau 9 di sini. Lalu di mana lagi lanjutannya? 9 di sini atau 9 di sini. Tenda di sini juga harus menyentuh 9 nantinya ya. Itu 2, 3, 4. Cuman kayaknya masih belum terlalu banyak ya progres yang bisa kita dapatkan di sini.
Oh enggak sih. Kayak kita bisa dapat progres ya, di mana di tenda di sini dia kan harus menyentuh pada petak-petak yang ortogonal ya, angka 9 ya. Jadi antara kalau ini tenda, dia harus menyentuh di salah satu petak ini nantinya. Tapi 9 nggak mungkin sini lagi. Jadi harus di salah satu petak ini. Kalau ini tenda, di sini semua kemungkinannya, tapi nggak mungkin di sini lagi. Jadi intinya adalah angka 9 bakal ada di sini untuk tenda di sini. Dan itu akan membuat angka 9 di baris ini nggak mungkin di box ini lagi karena sudah ada di sini. Dan 9 nggak mungkin di box ini lagi karena sudah ada di sini. Maka harus di sini ya untuk angka 9 yang ada di box ini. Dan kayaknya untuk angka 9 di sini sekarang hanya bisa mengambil angka 9 di bawahnya nggak sih? Karena intinya adalah 9 yang ada di box ini sudah diambil oleh orange di sini ya. Kuning jadi nggak bakal pernah bisa mengambil 9 di box ini lagi. Kalau ini kuning nggak mungkin sih. Kalau ini kuning, gimana cara kita mengambil angka 9? Kalau ini tenda kita, 9 di sini nggak mungkin bisa diambil di boxnya. Karena sudah diambil oleh orange. Dan di sini tidak bisa bisa angka 9 karena 9 sudah ada di boxnya di sini. Jadi ya kita bisa tahu ini merupakan tenda kita. Dan mengambil angka 9 yang ada di bawahnya. Nah, mungkin sini atau di boxnya sudah ada angka 9, makanya bisa 9 di bawahnya di sini. Nice. Oke. Dan ini merupakan pasangan tenda dan pohon kita, dan ini merupakan angka 1 dan 3. Penjumlahan untuk 4 kita di sini. Oke, ini bukan 1, 3 lagi tadi. Dan menariknya angka 1 dan 3 di sini, dia harus muncul pada sangkarnya. Sangkar ini berisi 1, 2, 3, 4. Sangkar ini, petak ini nggak boleh berulang pada boxnya, maka petak ini harus muncul di sini. Merupakan 1, 3 sekarang. Oke. 1, 2, 3, 4 tadi. Sangkar ini masih butuh 1, 2, 3, 4. Coba kita benchmark gini aja. 1, 2, 3, 4. Sangkar ini masih butuh 1, 2, 3, 4. Tapi petak ini harus angka 1 dan 3. Oke, sekarang gimana lanjutannya berarti? 2, 3, 4 ya. Ini bukan 2 lagi, maka penjumlahan 5 kita bukan 2 tambah 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi penjumlahan 2, 3 kita berapa sih? 5 tambah 8 atau 6 tambah 7 ya? Menarik nggak? 5 tambah 8 atau 6 tambah 7? Intinya adalah, kalau ini adalah 5 dan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 6 dan 7 nggak bakal pernah bisa di seluruh petak ini lagi ya. Maka dia harus di bawah sini. 6, kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, maka 5, 8 kita harus di sini. Berarti ini adalah 5, 8, 6, 7 kita yang tersisa. Yang tidak muncul pada sangkarnya. Ini juga merupakan sebuah tenda, makanya tidak bisa berisi tenda juga sekarang. Oke. Tenda di kolom ini harus berjumlah 14 ya. Dan 14, kalau ini merupakan sebuah tenda, nggak bakal pernah bisa 2 petak lagi ya. Atau tidak akan pernah bisa mencapai jumlahnya 14. 8 tambah 3 aja kan hanya bisa mencapai 11. Maka bakal ada 3 tenda minimal pada kolom ini. Dan dengan logika tadi ya, di mana setiap baris, setiap kolom itu hanya bisa mendapatkan maksimal 3 tenda saja. Jadi ya ini bakal ada 3 tenda di kolom ini. Cuman gimana caranya kita mendapatkan sebuah tendanya? Ini nggak bakal pernah bisa tenda lagi nggak sih? Kalau ini tenda, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 9 di baris ini, nggak bakal pernah bisa mendapatkan 9 di petak ini. Jadi ya, ini bukan sebuah tenda. Ini merupakan abu-abu sekarang. Dan untuk mendapatkan 3 tenda, kita harus maksimal 1 di sini, dan maksimal 1 di sini. Nice, jadi dapat 1, 2, 3. Oke, coba kita tandakan dulu petak-petak yang tidak bisa bisa tenda lagi. Ini bersentuhan dengan tenda di sini. Seluruh petak ini akan selalu mengeliminasi tenda dari sini. Ini juga sama, selalu mengeliminasi seluruh petak ini. Dan penjumlahan di kolom ini harus berjumlah 14 ya. Oke. Kalau ini merupakan wow. Oke, kalau ini adalah tenda kita, tadi kita tahu di baris ini tendanya itu harus berjumlah 2, yaitu angka 2 sendiri.
Dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jumlah 14 kita lagi. 2 tambah 3 tambah 8 maksimal hanya mencapai jumlah 13, bukan 14. Wow. Oke. Jadi ini bukan tenda kita, ini merupakan tenda kita untuk yang di atas. Dan tenda di bawahnya harus salah satu petak ini. Ini akan selalu mengeliminasi dua petak ini pada tendanya atau akan bersentuhan. Dan ini harus menyentuh angka 9 di sini atau di sini. Nah, mungkin di kolomnya juga, karena sudah ada di sini. Oke. Uh. Dan dua yang ada tenda yang merupakan angka 2 di baris ini sekarang lumayan terbatas ya. Karena 2 di sini nggak bakal pernah bisa menyentuh angka 9 lagi pada petak yang ortogonal. 2 di sini juga sama, dia nggak bakal pernah bisa menyentuh pohon lagi. 2 di sini juga sama, 2 masih mungkin di sini ya. Dia masih bisa menyentuh angka 9 di sini. Jadi masih ada dua kemungkinan sih antara di sini atau di sini. Tapi ini nggak bakal pernah bisa tenda lagi untuk yang ada di barisnya. Kalau 2 di sini ini akan menyentuh angka 9 di sini. Kalau 2 di sini dia akan menyentuh angka 9 di sini ya. Nggak bisa sini lagi karena sudah di boxnya. Berarti intinya adalah salah satu petak ini harus 2, salah satu petak ini harus 9 sekarang. Dan 9 di sini mengeliminasi 9 di sini. Dan 9 maka harus sini sekarang untuk tenda kita di sini. Ini menarik banget ya logikanya. Jadi kita harus benar-benar memikirkannya secara kebalikannya bahkan ya. Kita harus memikirkan bagaimana sebuah tenda ini bisa menyentuh pohon. Menarik banget. Kalau di tenis biasa kan kita harus memikirkan bagaimana sebuah tenda menyentuh pohon. Tapi kalau ini kebalikannya. Luar biasa sekali. Oke. Dan kita punya posisi seperti ini. Berarti tenda yang ada di sini harus menyentuh angka 9 yang ada di kolom ini ya. Karena tidak bisa menyentuh di kolom ini lagi, nggak bisa menyentuh di kolom ini lagi, maka harus menyentuh 9 yang ada di kolom ini. Kalau di sini nggak mungkin, karena nggak bisa menyentuh angka 9 sini atau 9 sini. Sorry, tadi ada interupsi sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita tahu ini bukan angka tenda lagi ya. Kalau tenda di sini, ini tidak bisa 9 lagi, dan ini tidak bisa 9 lagi. Tidak bisa menyentuh angka 9. Ternyata waktunya nggak terlalu lama ya sejauh ini. Tadi saya kira udah hampir 1 jam, ternyata masih 30 menit. Oke, ini adalah sebuah tenda kita dan menyentuh angka 9 di sini. Ini merupakan pohon kita. Oke. Berarti 9 nggak mungkin sini lagi sekarang untuk pohonnya. 9 harus di sini dan menyentuh 2 tenda kita. Nice. Jadi kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 tenda. Oh 7, satu lagi di sini tadi. Jadi menariknya bakal hanya ada 2 tenda yang tersisa untuk di grid ini. Oke. Tapi tenda di sini bakal selalu menyentuh kedua petak ini, maka tidak bisa bersih tenda juga. Oke. Bakal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakal ada 2 tenda lagi ya. Kalau ada tenda di sini, dia nggak bakal pernah bisa menyentuh angka 9. Ini sudah pasti tenda di sini hanya bisa bersentuhan dengan 9 di sini ya. Tenda di sini juga sama menyentuh 9 di sini, tenda di sini menyentuh 9 di sini, dan tenda di sini menyentuh 9 di sini. Dan kita tidak bisa mendapatkan tenda di sini dengan sebuah pohon di sini karena sudah berpasangan di sini. Jadi ini bukan sebuah tenda lagi sekarang. Ini merupakan abu-abu. Ini tadi adalah sebuah pasangan di sini. Dan mungkin kita coba lihat penjumlahannya kali ya. 1, 3, 11, 9, 38, 47, 56. Kalau ini 1, ya karena angka di sini itu nggak boleh lebih dari angka 7 ya. Pada penjumlahan ini kan dia menjumlahkan angka yang berjumlah 7. Jadi angka di sini nggak bakal pernah bisa lebih dari angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau penjumlahannya, kalau ini 1, 2 angka di sini berjumlah 13 ya. Ini masih banyak kemungkinan deh, jadi kayaknya ntar dulu deh untuk lihat petunjuk di sini. Oke. Oke. Di sini nggak mungkin 6. Kalau ini 6 nggak mungkin. Karena untuk mendapatkan jumlah 10, antara kita butuh angka 2 lagi, tandanya yang berulang di kolomnya, atau kita mendapatkan 1 tambah 1 ya, untuk tenda kita, dan itu juga adalah berulang.
Kita butuh angka yang berjumlah 2. Nggak bakal pernah bisa. Ini merupakan 8 dan sudah mengambil total penjumlahan kita yaitu 10. Berarti nggak bakal pernah bisa ada tanda lagi di sini. Dan dari sini juga nggak bakal pernah bisa lagi karena 1 dan 3 di sini akan selalu menyentuh angka 9 di sini ya. Jadi kalau ada tanda di sini, dia nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 9 yang berpasangan dengan tanda tersebut. Jadi ini bukan tanda juga. Yang 9 sudah diambil dengan 8 di sini. Dan menariknya itu adalah angka 9 pasti bakal ada di box ini ya. 9 nggak mungkin di sini lagi, 9 nggak mungkin pada sangkarnya karena merupakan sebuah pohon, dan 9 nggak mungkin di baris ini. Maka 9 bakal ada di salah satu petak ini. Oke. Dan 9 di sini pasti akan menyentuh sebuah tenda dong. Pada petak yang bersentuhan dengan pohon tersebut. Jadi salah satu petak ini nantinya bakal berisi tenda ya. 9 akan menyentuh tenda di sini, tenda di sini, atau 9 di sini akan menyentuh tenda di sini dan tenda di sini. Berarti ya kita sudah mendapatkan totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butuh satu tenda lagi. Dan itu kayaknya bakal ada di box ini sih. Karena ya 9 sekarang oleh Sudoku ini um, mengeliminasi kedua baris ini, maka di box ini hanya bisa di 2 petak ini. Jadi di tenda ini dia akan selalu menyentuh menyentuh tenda pada salah satu petak ini ya. Kalau 9, salah satu petak ini harus tenda. Kalau 9, salah satu petak ini harus tenda. Jadi bakal ada tenda kita yang terakhir di area sini. Karena kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi kita sudah menyentuh 9 tenda. Karena bakal ada 9 angka yang merupakan angka 9. Coba saya mau double check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yap, berarti petak-petak yang tersisa itu bukan merupakan sebuah tenda lagi. Nice. Bakal ada satu di orange, bakal ada satu orange sini, satu orange sini, dan satu di kuning. Dan iya, berarti dengan penjumlahan 14 kita, pasti ini merupakan sebuah tenda ya. Karena kita tahu tadi maksimal satu di kuning, dan kita butuh penjumlahan 14 kita berjumlah minimal 2 petak. Kan ini merupakan tenda, ini bukan tenda lagi, dan satu lagi harus di salah satu petak ini nanti. Ini kalau merupakan sebuah tenda, tadi penjumlahan kita 8 tambah 6, dan menyentuh angka 9 di sini atau di sini. Jadi ini bukan 9 lagi sekarang. Ini bukan 6 atau 8, tapi masih bisa berisi angka 9. Dan penjumlahan 14 kita itu adalah 6 tambah 8 berarti ya. Salah satu petak ini harus berisi angka 8 untuk tanda kita. Berarti ya di kuning tandanya harus di sini, nggak mungkin sini lagi. Ini bukan merupakan sebuah tenda. Kalau 8 di sini menyentuh 9 di sini. Nah, masih ada beberapa kemungkinan sih. Kalau 8 di sini, ini menyentuh 9 di sini. 8 di sini menyentuh 9 di sini tandanya. Pohonnya. Cuman mungkin ya kita harus mencoba untuk menyelesaikan penjumlahan-penjumlahan di sini juga ya. Kita masih punya penjumlahan 14 di kolom ini, penjumlahan 8 dan penjumlahan 7 di baris ini. Gimana caranya menyelesaikannya? Um, Masalah masih ada beberapa opsi nggak sih? Kita tahu di kolom ini 6 tambah 8. Di baris ini masih mungkin untuk 8 sendiri. Di baris ini masih mungkin 7 sendiri. Ya kayaknya kita masih belum tahu nggak sih untuk penjumlahan kita. Oke, gimana caranya lanjutannya ini? 4, 6, 7, 8. Atau mungkin ada sesuatu yang saya masih miss kali ya untuk di killer Sudoku di sini. Jadi kita tahu ini antara berisi angka 6, 6, 7 atau 5, 8. Kalau 8, 8 di sini. Kalau 6, 6 di sini. Kayak masih oke ya di situ. Hmm,
1, 2, 3, 8. Coba kita lihat petunjuk kolom ini kali ya. Oke, ini ada hal yang lumayan menarik di sini. Satu, tiga. Hmm, tadi saya mikir angka di sini harus muncul nggak sih di sangkar ini? Tapi kayaknya masih bisa untuk nggak muncul ya dia. Dia harus muncul kalau misalkan penjumlahan kita adalah dua angka. Kalau penjumlahan dua angka kan harus satu tambah dua. Makanya ini merupakan angka satu. Dan angka satu pasti bakal muncul di sangkarnya. Untuk penjumlahan 8 kita. Jadi kalau ini satu, satu harus muncul di sini. Masalahnya ini bisa aja berisi yang ketiga ya. Kalau ini berisi yang ketiga, tidak bisa ada tanda lagi di kolomnya. Dan ini masih bisa 1 tambah 2 tambah 5 untuk mendapatkan penjumlahan 8 kita. Jadi kayak kita masih belum tahu mungkin ya untuk penjumlahan tersebut. Oke. Oke ya, cuman ini nggak bakal pernah bisa tenda nggak sih? Kalau ini adalah sebuah tenda, untuk penjumlahan kita untuk kolom ini dan baris ini gimana? Karena kita tahu tadi ini adalah sebuah tenda yang mengambil kuota tenda yang ada di area sini tadi. Berarti ini bukan tenda lagi sekarang. Berarti di baris ini antara dua petak ini berjumlah 8 atau satu petak ini berjumlah 8. Cuman penjumlahan 3 kita harus 1 tambah 2, maka sekarang penjumlahan 8 kita harus 2 angka. Itu 2 tambah 6. Dan nggak mungkin kalau sudah ada angka 6 di sini. Kita tahu tenda yang ada di kolom ini nantinya harus angka 8 juga. Jadi antara ini 8 dan ini tidak bisa, penjumlahannya nggak bisa valid lagi. Atau penjumlahan kita adalah 2 tambah 6 dan 6 kita berulang. Jadi nggak bakal pernah bisa di situ. Kita bisa lakukan eliminasi. Ini bukan merupakan sebuah tenda lagi. Dikit progres di sini ya. Tapi masalahnya ini bisa aja berisi sebuah tenda ya masalahnya. Menariknya kalau ini adalah sebuah tenda, kita nggak bisa menempatkan, iya intinya adalah di baris ini nggak bisa ada dua tenda ya. Kalau ada dua tenda, tadi kita tahu di kolom ini tenda yang tersisa itu harus ada jumlahnya 8, 6 tambah 8. Tapi di baris ini kita menjumlahkan dua angka kan tadi. Jadi nggak mungkin ini bakal 0 di sini. Jadi bakal ada satu tenda saja di baris ini yang merupakan angka 8. Berarti angka 8 nggak mungkin sini lagi ya sekarang. Karena 8 bakal ada di sini atau di sini. Oke. Ini mungkin nggak sih untuk berjumlah 7 sendiri? Menariknya kalau ini adalah 7, penjumlahan 14 kita antara 7, 1, 4, supaya 7, 1, 6, supaya bisa berjumlah 14, atau 7, 3, 4. Oh, hmm. Bentar, 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 bentar. Ada sesuatu yang aneh di sini nih. Ini ada sesuatu hal yang aneh di sini nih. Petak ini bakal selalu dipilih dari 5 atau lebih nggak sih? Karena kalau ini angka rendah, 1, 2, 3, 4 ya. Kita intinya adalah karena di sangkar ini kita butuh angka 4, jadi angka 4 nggak bakal pernah bisa diboxin lagi. Jadi ini nggak bakal pernah bisa angka rendah 1, 2, 3. Kalau ini adalah angka 1, 2, 3, kita maksimal banget menjumlahkan dua angka di sini, 3 tambah 2, berjumlah 5. Dan kita butuh minimal banget 9 di sini. Nggak mungkin.
9 tadi merupakan sebuah pohon atau 9 oleh Sudoku saja. Jadi ini harus dipilih dari 4 atau lebih. Tapi karena tidak bisa ada angka 4 tadi, maka ini harus 5 atau lebih. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Tapi kalau kita lihat dari penjumlahan 5 kita di sini, itu lumayan menarik sekarang ya. Karena ini merupakan angka yang lebih kecil dari angka 5. 1, 2, 3, 4. Intinya adalah dua angka di sini, itu pasti akan selalu mengeliminasi kolom ini kan ya. Dia tidak mungkin sini lagi. Dia tidak mungkin sini juga karena merupakan angka tinggi, maka dua angka di sini harus muncul di salah satu petak ini. Dua angkanya. Tapi dua angka di sini itu hanya bisa kita tempatkan maksimal satu di sini ya. Maksimal satu karena ini merupakan angka rendah yaitu angka 4 dan salah satunya lagi harus di sini. Jadi menempatkan dua angka rendah di sini dan salah satunya lagi harus di sini yang merupakan angka 4. Maka ini hanya bisa 1 dan 4 di sini, 1 dan 4 dua angka rendahnya yang muncul di sini dan di sini juga. Wow. Oke. Jadi kita dapat hal itu ya berarti sekarang. Satu mat ke atas membuatnya menjadi 3, membuatnya menjadi 1 sekarang. Dan 3 tidak bisa sini lagi sekarang disangkarnya, maka 3 harus sini tadi disangkarnya. Dan 1 disangkar ini nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini juga, karena sudah ada 1 4 pair, maka kita harus tempatkan di sini sekarang. Oke. Dan 4 nggak mungkin di sini, maka harus ada di salah satu petak ini. Nice. Wow. Ini logikanya benar-benar luar biasa banget sih. Berarti sekarang di kolom ini kita sudah punya 1, kita butuh 2 untuk berjumlah 3 untuk tendanya. Dan di baris ini sudah mengambil area tenda yang ada di area sini, dan 7 sini harus 2 tambah 5 supaya bisa berjumlah 7. Di kolom ini kita butuh 5 tambah 3 tambah 6 supaya bisa berjumlah 14 tendanya. Dan 2 di sini harus mendapatkan sebuah pohon 9 di sini. 9 di sini. Dan ini adalah sebuah pasangan sekarang. Dan tadi 1 kita di sini harus berpasangan dengan 9 sini atau 9 sini, tapi nggak mungkin sini lagi. Harus 9 di sini, mengeliminasi 9 di sini, maka harus 9 di sini, dan 9 nggak mungkin sini lagi, maka harus di sini sekarang. Luar biasa banget. Berarti ini merupakan sebuah pohon, ini merupakan sebuah pohon yang berpasangan dengan tenda di sini. Ini juga merupakan sebuah pohon yang berpasangan dengan 1 di sini. Jadi tinggal 9 di sini berpasangan dengan angka 8 di atas atau di bawahnya. Tapi di baris ini kita butuh tenda yang berjumlah 8, makanya bisa di sini sekarang. Wow. Luar biasa banget ya. Benar-benar kita harus memikirkan banget bagaimana kita bisa membuat sebuah tenda dan sebuah pohon memasangkannya pada grid ini. Luar biasa sekali. Oke, berarti sekarang tinggal Sudoku aja lah ya. Kita sudah memasangkan seluruh tendanya, sudah oke, dan sudah ada seluruh pohonnya. Jadi tinggal Sudoku dan juga killernya di sini nanti. Nice. Jadi 8 nggak mungkin sini lagi disangkarnya. Jadi harus di sini nanti. Sangkar ini butuh 2 dan 4. 4 tadi nggak mungkin sini ya. Oh, cuman 2 juga. 2 di box ini. Dia hanya bisa di 2 tempat. Dan dia melihat ke atas. Masih 2 petak ini. Ini merupakan 2 dan 4 pair. Dan tadi kita antara melihat 5 tambah 8 kemungkinannya atau 6 tambah 7 untuk angka yang tersisa. Ini bukan 6 atau 8. Maka antara 5, 8 atau 7, 6. Berarti ini adalah 6 atau 8 kita. Nice. Oke. Selanjutnya kita harus melihat di mana. Sangkar ini tadi kita butuh 8, pasti bakal ada angka 1, satunya bisa di sini sekarang. Dan antara dia 1, 2, 5, nggak mungkin karena sudah ada 2, maka harus 1, 3, 4. Oke. 1, 3, 4. Di baris ini, kita masih butuh angka 2, 4, 5, 7 ya. 2, 4, 5, 7, tapi ini bukan 2 atau 4 lagi pada kolomnya. Maka ini merupakan 5, 7 pair, dan ini merupakan 2, 4 pair kita. Oke. 2, 3, 4. Mungkin ada Sudoku kali ya yang membantu di sini, karena 2, 3, 4. 2 oleh Sudoku, dia hanya bisa di 2 petak ini. Tapi masih belum tahu ya kemungkinannya. 2 oleh Sudoku kita bisa tempatkan di box ini, hanya bisa di sini, dan mengeliminasi 2 di sampingnya. Berarti 2 di box ini hanya bisa di 2 tempat juga. 3 mungkin, ya 3 di box ini dia hanya bisa di 2 tempat, mengeliminasi petak ini, maka 3 di box ini hanya bisa di sini sekarang.
Berarti, iya, di sangkar di box ini kita masih butuh angka 4, 6, 7, 8 ya. 4, 6, 7, 8. Tapi di sangkar ini tadi kita tahu 4 dan 8 bakal ada di sini. Jadi bukan 4 atau 8 lagi. Dan dua petak ini pasti akan berjumlah 13 tadi ya. Dan sekarang bukan 6 dan 7 lagi. Wow, bahkan penggunaan killer di sini luar biasa banget ya. Kalau ini adalah 6 dan 7, sekarang ini tidak bisa menaikkan data lagi sekarang. Jadi ini adalah 5 dan 8. 5, 8 di sini. Ini bukan 5 dan 8 lagi, sehingga menjadi 6 dan 7. Dan kita punya posisi seperti ini. Oke. 8 mungkin 8 oleh Sudoku di box ini dia hanya bisa di dua tempat. Sama juga dengan angka 6 sih. 6 dan 8 nggak mungkin sini lagi ya. Kan ini menjadi 6, 8 pair. Dan tersisa 1, 5, dan 7. Oke. 6 dan 8. 6, 7. 2, 4. 6, 8. Baris ini kita masih butuh 5, 7, 6, 8 menariknya. Tapi 6 dan 8 di sini mengeliminasi 6 dan 8 di sini. Berarti ya ternyata 6 dan 8 di kolom ini dia hanya bisa di dua tempat, yaitu di sini, dan ada 6 yang membantu menyelesaikan 8 dan 6 kita. Oke, 8, 6, 6, 7. Ada lagi nggak logika seperti itu? 4, 6, 7 ya, 3. 3, 2. 8 oleh Sudoku di box ini, dia nggak mungkin sini lagi, nggak mungkin di baris yang sama, maka harus di sini. 3 mungkin, 2. Saya agak bingung scanningnya di mana nih ya untuk lanjutannya. 1, 5, 7. 1, 4. 5. 5 oleh Sudoku menariknya dia hanya bisa di sini ya sekarang. Dan 5, 5 di sini mengeliminasi kolomnya, makanya bisa di dua tempat. 8, 8 di box ini dia nggak mungkin sini lagi, makanya bisa di sini sekarang. Oke, 2, 3, 6, 7. 6, 7. 3, 4. Ini bukan 6 lagi sekarang. Oh, simpel aja ternyata ya di sini ada 6 dan 7 mas ke samping, tidak bisa sini lagi. Ini bukan angka 6 dan 7, maka dia hanya bisa di dua tempat ini. Ini itu membantu sih 6 dan 7 seperti ini menjadi angka 5 sekarang di kolomnya, dan ini bukan angka 5 lagi. Oke, harusnya membantu lah ya di sini. Kita butuh angka 2, 3, 4, 5. Bakal ada angka 5 di box ini di sini. Ini tidak bisa 5 lagi, makanya menjadi angka 5. Baris ini butuh 2, 4, 7. Sebelum juga tapi ya. 1, 2, 3. Oh, 7. 7 di sini, mat ke samping, 7 mat ke bawah. Maka 7 yang bisa di sini sekarang. Oke ya, sekarang 1 di sini oleh Sudoku, dia hanya bisa di sini. Dan dia mat ke samping menyelesaikan 1, 4 kita. Wow, saya gak lama banget yang scanning puzzle ini. Mungkin otak saya sudah mulai lelah ya bermain campground ini. Cuman ya gak apa-apa, lanjut aja. 1 tidak bisa sini lagi, maka 1 harus di atas, menyelesaikan 7, 5 kita. Dan box ini kita masih butuh angka 4, 3, dan 7. Itu bisa kita tempatkan 4-nya di sini, 3-nya di sini, dan ini adalah angka 7. Berarti baris ini kita masih butuh angka 1, 2, 3, 4, 7 di sini. Baris ini kita masih butuh angka 8 dan 5. Dan yang terakhir di sini adalah 2 dan 3. 3 membantu, 3, 2 selesai, menyelesaikan 2, 4 kita. 5 mat ke atas, menyelesaikan 5 dan 8. Berarti di kolom ini kita masih butuh angka 7. Jadi ini harusnya sudah mulai membantu ya. 7 membuat menjadi 6, 7 membuat menjadi 6. Ini bukan 6 dan 7 lagi, maka harus 4 dan 8 seperti ini. Kolom ini selesai, 6 dan 7. Baris ini selesai, kita masih butuh angka 2. Dan di box ini merupakan 3, 4, 5, tapi nggak mungkin 3, 4 di sini. Ini merupakan yang 5, ini merupakan 3, 4. Baris ini kita masih butuh angka 4, 2 di sini, dan tersisa 1 dan 8. Oke. Kolom ini kita masih butuh angka 6, dan ada angka 3, 4. Oh, kolom ini kita masih butuh angka 3 sekarang, dan masih belum juga tapi ya. 1, 6. Oh, 6 di sini mat ke atas, selesaikan 8, 6. Dan 8 di sini mat ke bawah, 8, 1 selesai. Kolom ini kita butuh angka 7. Dan box ini kita masih butuh angka 1, 5, dan 4.
1, 4 ini menjadi 5, 1 tidak bisa sini, maka harus di bawah, 1, 4 selesai, 4, 3 selesai, 3 di sini, dan yang terakhir adalah 4, 7, dan 5. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk campground. Wow, puzzle yang lumayan menarik banget sih di sini. Cuman mungkin sedikit menantang juga ya, terutama dalam kita memikirkan logika yang benar untuk menyelesaikan puzzle-nya. Tapi luar biasa banget sih. Di sini kita benar-benar harus memikirkan bagaimana sih cara kita untuk menempatkan tenda yang valid yang bisa menyentuh angka 9, di mana angka 9-nya itu tidak boleh berulang dalam suatu baris atau suatu kolom atau suatu box. Itu lumayan menarik banget. Logika-logikanya sangat bervariasi dan juga penjumlahan-penjumlahan sini sangat membantu untuk memikirkan tanda-tanda kita. Puzzle yang sangat brilian oleh Oripi dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.